Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Zuri Makfira dengan NIM D1A020038 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai perubahan pada penentuan wilayah pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pertama yaitu wilayah pertambangan. Wilayah pertambangan atau WP melalui ketentuan pasal 9 ayat 2 telah ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI. Wilayah pertambangan ini sendiri merupakan wilayah yang memiliki potensi mineral atau batu bara yang tidak memiliki ikatan dengan batasan administrasi yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Wilayah pertambangan harus ditetapkan secara terpadu, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab dengan turut memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek pula, seperti aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Selain itu, menurut ketentuan pasal 10 huruf B, setelah perubahan putusan MK, berwawasan lingkungan dan dengan memperhatikan aspirasi daerah juga menjadi aspek penting dalam menetapkan wilayah pertambangan. Pemerintah dan Pemda wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebelum menetapkan wilayah pertambangan dalam rangka mempersiapkan suatu wilayah pertambangan. Menteri maupun gubernur juga harus melaksanakan kewenangannya dengan menugaskan lembaga riset atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan atau menunjang persiapan wilayah pertambangan sekaligus pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan. Wilayah pertambangan terbagi menjadi tiga, yaitu wilayah usaha pertambangan atau WUP, wilayah pertambangan rakyat atau WPR, dan wilayah pencadangan negara atau WPN. Wilayah usaha pertambangan atau WUP merupakan bagian yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan atau informasi geologi. Pemerintah menetapkan WUP setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang lalu disampaikan secara tertulis kepada DPR RI, seperti yang termaksud dalam ketentuan pasal 14 yang telah berubah sesuai dengan putusan MK. Walaupun demikian, kewenangan pemerintah dalam penetapan WUP dapat dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Luas dan batas wilayah WUP, mineral, logam, dan batu bara juga ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan berdasar kepada kriteria yang dimiliki oleh pemerintah. Yang selanjutnya yaitu wilayah pertambangan rakyat atau WPR. WPR merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang menjadi tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat. Bupati atau wali kota memiliki kewenangan untuk menetapkan WPR setelah berkonsultasi dengan DPRD kabupaten atau kota yang bersangkutan. WPR harus memenuhi beberapa kriteria sebelum ditetapkan. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah yang pertama, mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan atau di antara tepi dan tepi sungai. Yang kedua, mempunyai cadangan primer logam atau batu bara dengan kedalaman maksimal 25 meter. Yang ketiga, endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba. Yang keempat, luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 hektar. Yang kelima, menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang. Dan yang terakhir, merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun. Selanjutnya yaitu wilayah pencadangan negara atau WPN, yang dimana WPN ini dicanangkan untuk kepentingan strategis nasional. Pemerintah dengan persetujuan DPR RI dan juga dengan memperhatikan aspirasi daerah untuk kepentingan strategis nasional memiliki kewenangan untuk menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu serta sebagai daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Status WPN dapat berubah menjadi wilayah usaha pertambangan khusus atau WUPK dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri. Yang kedua, sumber devisa negara. Yang ketiga, kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana. Yang keempat, berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, yaitu daya dukung lingkungan.
Yang selanjutnya yaitu tentang izin pertambangan. Usaha pertambangan ini sendiri dapat dilaksanakan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama izin usaha pertambangan atau IUP, yang kedua izin pertambangan rakyat atau IPR, dan yang terakhir yaitu izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Izin usaha pertambangan atau IUP terdiri atas 2 tahap, yaitu yang pertama IUP eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP eksplorasi wajib memuat nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah, rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan, pajak, sampai dengan AMDAL. Jangka waktu pemberian IUP eksplorasi diatur sesuai dengan golongan mineralnya. Yang kedua yaitu izin usaha pertambangan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. IUP operasi produksi wajib memuat nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah penambangan, dana jaminan reklamasi dan pasca tambang, penyelesaian perselisihan, pajak, sampai dengan teknologi yang digunakan. Jangka waktu pemberian IUP produksi diatur sesuai dengan golongan mineralnya. Yang selanjutnya yaitu izin pertambangan rakyat atau IPR. IPR merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan menjadi yang pertama pertambangan mineral logam, yang kedua pertambangan mineral bukan logam, yang ketiga pertambangan bantuan, dan yang terakhir yaitu pertambangan batu bara. Yang terakhir yaitu izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah dan diberikan hanya untuk satu jenis mineral logam atau batu bara dalam satu WIUPK. Pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola akan diberikan prioritas untuk mengusahakannya dan wajib menggunakan permohonan IUPK baru kepada Menteri. Namun, jika tidak berminat untuk mengusahakannya, pemegang IUPK wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Menteri dapat memberikan izin ke pihak lain untuk mengelolanya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.